Hai, di video kali ini kita akan menghitung nilai intrinsik saham masih dengan menggunakan metode relative valuation, terkhususnya PS atau price to sales ratio. Nah, di metode-metode yang sebelumnya kan kita menggunakan EPS, book value per share, EBITDA, dan angka-angka lainnya. Nah, di sini kita akan menggunakan sales. Kemudian pertanyaannya adalah kenapa pakai angka sales? Karena sales itu biasanya lebih sulit untuk dimanipulasi daripada EPS, itu net profit yang paling bawah, biasanya kan sudah dikurangi nih dengan cost atau expense macam-macam untuk membuat EPS-nya terlihat besar atau terlihat kecil. Nah, sedangkan sales adalah angka yang lebih sulit untuk dimanipulasi. Kemudian, biasanya ketika EPS atau EBITDA-nya negatif, kan kita nggak bisa nih hitung nilai intrinsiknya kan, oleh karena itu kita akan pakai sales-nya, oke, atau angka yang paling atas. Nah, tapi masalahnya adalah ketika kita menggunakan sales, kita tidak mempertimbangkan cash flow atau earnings, karena sebenarnya cash flow sama earnings itu penting banget untuk menentukan keberlanjutan sebuah perusahaan, going concern lah, seperti itu. Dan kadang pengakuan sales atau revenue juga bisa dimanipulasi dan tidak mencerminkan cost structure yang sesungguhnya. Nah, itu adalah kekurangan dari menggunakan sales dalam menghitung nilai intrinsik saham. Nah, biasanya PS ratio ini paling sering digunakan di perusahaan atau sektor teknologi seperti startup atau kita mau memvaluasi Tokopedia yang mungkin sebentar lagi akan IPO. Biasanya untuk perusahaan teknologi atau startup kita akan pakai price to sales. Nah, formula utama dari price to sales ratio ini adalah market cap dibagi dengan sales-nya. Oke, kita langsung coba hitung aja ya. Nah, di sini kita akan coba hitung price to sales untuk Astra. Nah, pertama kita harus cari sales Astra dalam 5 tahun terakhir nih, sejak 2015. Oke, kita cari angkanya again di websitenya Indopreneur ya. Kita cari, kita ketik ASII, kode sahamnya Astra. Kita search, kita ke bagian fundamental dan lihat. Kita coba ambil yang 12 bulan ya. Selalu ambil yang 12 bulan karena kita mau lihat angka tahunan. Kemudian kita screenshot dan kita copy ke Excel yang tadi sudah kita buat. Oke, di 2020 kita lihat revenue. Jadi revenue semua sales sama ya. Revenue Astra sekitar 175 triliun. 2019 ada di 237,2. Ya sebenarnya desimalnya nggak perlu juga nggak apa-apa sih. 2018 ada di 239, di 2017 206, di 2016 181, dan 2015 184. Nah, current sales yang kita pakai di sini mungkin kurang bijak nih kalau kita pakai data tahun 2020. Karena again, ini adalah tahun di mana ada pandemi dan krisis, dan ini one off, tidak akan selamanya seperti itu. Ini kejadian yang sifatnya hanya satu kali atau sangat jarang terjadi. Oleh karena itu mungkin akan lebih baik kalau kita coba pakai average sales dalam 6 tahun terakhir ya. Oke. Kemudian growth-nya kita pakai di sini, rata-rata pertumbuhan dalam 5 tahun terakhir, dan kita dapatlah forward sales-nya. Sebenarnya current sales saja sudah cukup, tapi akan lebih baik kalau kita pakai data forward. Karena again, nggak bosan-bosannya aku bilang, stock market is a forward looking machine. Jadi kita harus pakai data atau angka di masa depan. Oleh karena itu kita harus memprediksi atau memforecast. Nah, kita udah dapat nih forward sales untuk Astra di 217,7 triliun. Next, yang kita perlu cari tahu adalah market cap-nya. Oke, karena kita mau cari price to sales ratio-nya nih di berapa gitu kan. Nah, market cap-nya kita bisa lihat di sini 222,7. Oke, jadi price to sales-nya sekarang adalah 1,02. Dia lebih dari 1. Oke. Jadi sebenarnya sih nggak terlalu murah, oke, untuk Astra saat ini. Nah, next kita mau coba hitung price to sales, atau mungkin kalau dalam dunia startup lebih dikenal price to GMV, gross merchandise value, untuk perusahaan startup seperti Tokopedia nih, ya. Nah, sekarang kita coba cari ya di Google. GMV Tokopedia itu di tahun 2019 tembus sekitar 222 triliun nih. Nah, kita masukkan gross merchandise value-nya Tokopedia di 2019 sekitar 222 triliun.
Kemudian kita harus berasumsikan nih, biasanya kalau perusahaan startup growth-nya masih kencang, mungkin sekitar 30% lah per tahun. Jadi kalau 222, kalau bertumbuh 30%, mungkin sekitar 250, 275, 290. Nah, 30% kan. Jadi, growth-nya kita pakai 30%, ya forward sales-nya 378,8 triliun. Again, ini dapatnya adalah dari current sales dikalikan dengan pertumbuhan kira-kira mungkin 30% lah per tahun ya, dapat forward sales-nya 378 triliun. Nah, kalau kita asumsikan price to sales ratio nih, kalau misalnya Tokopedia nanti mau IPO ya, kalau dia di IPO kan di valuasi 1 kali PS, maka mungkin market cap-nya atau nilai perusahaan Tokopedia nanti ketika di IPO bisa sekitar 378,8 triliun. Nah, nanti kita coba cross-check ya, ketika Tokopedia IPO, apakah angkanya atau market cap-nya atau nilai perusahaannya sekitar begini. Nah, jadi kira-kira beginilah cara kita menggunakan price to sales ratio. Ini sebenarnya agak mirip dengan price to earnings to growth yang PEG tadi. Bukan fungsi utamanya untuk menghitung nilai intrinsik, tapi lebih untuk menjustify valuasi sebuah saham. PS ratio ini biasanya digunakan di perusahaan atau industri yang mungkin earnings atau EBITDA-nya bahkan negatif, seperti startup biasanya. Jadi yang kita pakai itu angka sales-nya. Nah, mungkin sampai situ aja video kali ini. Semoga jelas dan bermanfaat, dan sampai jumpa di segmen yang selanjutnya.